أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih dan saling menasehati dalam kebenaran serta saling menasehati dalam kesabaran. Shadaqallahul azim. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Asr ini adalah salah satu surat yang paling istimewa di dalam Al-Qur'an. Saking istimewanya surat Al-Asr ini, Nabi SAW mencontohkan sebuah sunnah kepada kita. Apabila kita bertemu dengan saudara kita, teman kita, geng kita, kemudian kita duduk, ngobrol, nongkrong bareng dengan mereka, baik itu ngobrol tentang agama atau ngobrol tentang urusan dunia. Lalu setelah kita selesai dalam tongkrongan itu, kita ingin bubar, maka Nabi mencontohkan sebuah sunnah agar kita menutup tongkrongan kita, menutup majelis kita dengan membaca surat Al-Asr. Kenapa? Kenapa di dalam sebuah majelis, baik itu majelis yang kopdar, kita nongkrong bareng, ataupun secara online seperti ini, kita dianjurkan untuk menutup majelis dengan membaca surat Al-Asr. Kenapa? Karena surat Al-Asr ini adalah sebuah nasihat dan pengingat buat kita semua tentang banyak waktu yang kita habiskan dalam sebuah tongkrongan itu mungkin secara sia-sia. Mungkin tanpa kita sadari tadi dalam sebuah obrolan kita sempat membicarakan aib orang lain, kita sempat berdusta secara nggak sengaja, kita sempat bersendagurau secara berlebihan, kita sempat lalai dalam obrolan-obrolan yang kadang-kadang gak bermanfaat. Maka membaca surat Al-Asr menjadi pengingat buat kita untuk meralat semua yang tadi kita ucapkan dengan istighfar. Membaca surat Al-Asr membuat kita jadi sadar akan kesalahan-kesalahan kita yang tadi kita sampaikan, kita obrolin ketika kita lagi nongkrong. Makanya surat Al-Asr ini menjadi surat pengingat, surat yang menjadi nasihat sangat berharga untuk kita dalam mengisi hari-hari kita, waktu kita, hidup dan usia kita. Nah, pada malam ini kita akan coba mengambil beberapa pelajaran tentang surat Al-Asr. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan membaca pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, yang bahkan pembahasan surat Al-Asr ini juga ada hubungannya dengan sebagian dari pertanyaan yang ada di depan saya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan tidaklah Allah bersumpah kecuali tentang sesuatu yang besar. Ketika Allah bersumpah dengan hari kiamat, bersumpah dengan langit, bersumpah dengan pohon kurma, bersumpah dengan
waktu termasuk al-asr, al-lail, ad-duha, asy-syams, kemudian walayalil ashr dan seterusnya. Ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran, berarti Allah lagi mau ngomongin sesuatu yang penting. Jadi Allah tuh kalau lagi pengen ngomongin sesuatu yang penting, diawali dengan sumpah. Kalau kita mungkin menegaskan satu obrolan yang penting dengan sumpah. Sumpah, gue serius ngomong kayak gini. Sumpah ini beneran terjadi. Sumpah apa atau apapun lah bahasa kita, untuk menunjukkan bahwa yang kita obrolin itu sesuatu yang benar dan penting. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Allah bersumpah dengan waktu wal asr, bahwa sesungguhnya innal insan, manusia, lafi khusr, benar-benar berada di dalam kerugian. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita sebuah kenyataan, sebuah realita yang kita alami dalam kehidupan kita. Pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang sebetulnya hidupnya sia-sia. Pada dasarnya kita semua hidupnya itu nggak manfaat. Pada dasarnya kita semua hidupnya itu banyak masalah. Pada dasarnya kita semua itu berada di jurang kerugian, musibah, kekacauan, atau berada di jurang api neraka, na'udzubillah min dzalik. Pada dasarnya manusia secara umum dekat banget dengan kerugian dan kecelakaan. Banyak orang yang kata Allah di dalam ayat ini seolah-olah menghabiskan hidupnya dengan hal-hal yang sia-sia. Menghabiskan pemikirannya untuk hal-hal yang sia-sia. Menghabiskan tenaganya untuk hal yang sia-sia. Menghabiskan perasaannya terkuras untuk hal yang sia-sia. Jadi secara umum dasarnya kehidupan kita itu banyak sia-sianya. Perasaan kita kuras untuk hal yang sia-sia, pikiran kita kuras untuk hal yang sia-sia, tenaga kita kuras untuk hal yang sia-sia. Sampai Allah bersumpah tentang realitas ini. Dan emang benar, kita ngerasain banget gimana kondisi kita itu, hidup kita itu kayak gamang, hidup kita itu kayak nggak ada arti, hidup kita itu kayak bahkan kalau bahasa kasarnya jadi sampah. Ketika kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita nggak mau dituntun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita itu sia-sia, hidup kita itu rugi, hidup kita itu nggak ada gunanya sebelum kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungkan hidup kita beberapa tahun ke belakang. Sebelum kita duduk dalam majelis ilmu kayak gini, sebelum kita mendengar nasihat-nasihat dari para ustadz atau ulama, sebelum kita berhijrah, coba renungkan kehidupan kita beberapa tahun ke belakang. Kayak gimana rasanya? Kita menjalani rutinitas kehidupan kita sehari-hari, tapi rasanya kayak lelah dan gak ada arti. Kita mencari uang, tapi kita gak tahu buat apa. Kita berusaha mencari cinta, ingin mencintai dan dicintai, tetapi setelah kita
mendapatkannya kita ngerasa lelah sendiri. Kita mencari kesenangan ke sana kemari, tetapi semuanya seperti semu. Bahkan membuat kita semakin larut dalam dosa-dosa yang kita pikir dosa itu bisa membahagiakan kita. Yang kita pikir dosa itu bisa menyenangkan hati kita, ternyata semakin kita nambah dosa, semakin kita foya-foya, semakin kita merasa jenuh dan lelah. Kayak nggak ada rasa yang indah di hati kita kecuali hanya sekedar kesenangan sesaat karena hawa nafsu. Itulah kehidupan kita secara nyata sebelum kita mengenal Allah. Sebelum kita mengenal Islam. Sebelum kita berhijrah. Sebelum kita mengenal taklim dan nasihat-nasihat agama. Hidup kita kayak gitu banget. Dan contoh-contoh kayak gini banyak dalam kehidupan manusia. Bukan hanya mereka yang belum beriman, bahkan mereka yang sudah menjadi muslim pun, apabila mereka jauh dari Allah, mereka nggak kenal dengan Allah, mereka nggak peduli dengan ayat-ayat Allah, nggak peduli dengan teladan Rasulullah, hidup mereka tetap aja nggak ada arti dan mereka ngerasa lelah dan jenuh sendiri. Walaupun dia seorang muslim. Mungkin kita pernah merasakan masa-masa seperti itu dalam kehidupan kita. Apalagi jika seseorang udahlah, dia nggak punya dunia, secara harta dia orang miskin, secara keluarga dia sebatang kara, secara fisik dia juga bukan orang yang sempurna amat. Jauh pula dia dari Allah, maka menjadi lengkaplah perasaan jenuh, lelah, dan gak berarti dalam kehidupan dia. Saya punya seorang sahabat, dia curhat kepada saya. Dia bilang dia dulu seorang yang sukses secara bisnis dan finansial. Dia bisa beli mobil sport. Untuk entertain aja, clubbing, dia judi dan segala macam. Untuk entertainnya, satu malam dia menghabiskan uang 100 sampai 200 juta setiap malam. Jadi kebayang ya seperti apa kehidupan dia. Dan kebayang juga seperti apa bisnis dia, kesuksesan dia secara finansial. Sehingga biaya entertainnya aja 100 juta semalam. Biaya entertain. Bukan kebutuhan-kebutuhan pokok. Belum lagi tabungan dan seterusnya. Intinya dia sukses secara finansial. Bertahun-tahun dia larut dalam kehidupan seperti itu. Dia ngerasa dia adalah orang yang sukses, dia seorang entrepreneur muda, dia merasa punya segalanya, dia bisa beli apa aja yang dia mau. Bertahun-tahun dia kayak gitu. Hampir setiap malam dia keluar rumah dengan mobil sportnya yang gonta-ganti. Kemudian di luar sana dia melakukan apa yang dia pengenin. Have fun dengan gengnya, dengan mungkin selingkuhannya, dengan siapapun yang dia pengen. Bertahun-tahun. Sampai satu titik dia tersadar. Dia tersadar gara-gara anaknya. Ketika anaknya masuk sekolah TK, di sekolah ibu guru memintanya untuk membuat lukisan tentang keluarga. Anaknya melukis keluarga dengan standar ada rumah, ada kakaknya, ada ibunya, ada dia,
di dalam lukisan itu. Tetapi di dalam lukisan itu nggak ada bapaknya. Gambar bapaknya, gambar ayahnya nggak ada di situ. Sehingga akhirnya bu guru bertanya kepada anak ini, kenapa dia tidak menggambar ayahnya? Anak ini dengan polos mengatakan, ayah jarang di rumah. Ayah sering kerja. Ayah sering pulang malam. Sehingga secara nggak sadar, dia sampai tidak kepikiran untuk menggambar lukisan ayahnya di dalam lukisan itu. Bu gurunya langsung menghubungi keluarga ini. Lalu sahabat saya ini datang ke sekolah. Ibu gurunya psikolog cerita kepada orang tuanya. Sampai akhirnya sahabat saya ini menangis dan sadar kalau selama ini dia hidupnya sia-sia. Selama ini dia kehilangan banyak kebaikan. Selama ini dia kehilangan keluarga yang paling berharga. Dia sadar selama ini dia nggak punya waktu untuk anaknya, untuk istrinya. Dia hampir nggak pernah mengajak anaknya tidur dan menceritakan bedtime story untuk anaknya. Dia nggak pernah memandikan anaknya di waktu pagi, apalagi mengantarnya ke sekolah. Dia nggak pernah nemenin anaknya bermain. Walaupun dia memberikan fasilitas untuk anaknya bermain. Handphone, mainan, segala macam. Tapi dia nggak pernah bermain dengan anaknya. Sekian tahun. Dari anak itu bayi sampai sekarang udah masuk TK. Bahkan kakaknya juga demikian. Akhirnya teman saya ini sadar, dia nyesel banget, dia nangis, mulailah dia mencoba untuk memperbaiki kehidupannya dengan mulai ke masjid. Ke masjid, maghrib dan isya, lama-lama tambah subuh. Pelan-pelan hidupnya semakin baik, pola hidupnya semakin teratur, kualitas hidupnya semakin meningkat. Dan pastinya kualitas hubungan rumah tangganya juga semakin membaik. Dia mulai bisa membagi waktunya antara pekerjaan. Dia mulai bisa meninggalkan entertain yang sia-sia di luar rumah dan waktu itu dipakai buat anaknya. Dia di malam hari mulai menceritakan kisah-kisah bedtime story buat anaknya. Di pagi hari dia yang memandikan anaknya walaupun dia punya pembantu. Dia ngantar anaknya ke sekolah, nggak pernah tinggal lagi. Sejak saat itu dia bilang, saya baru tahu artinya hidup. Saya baru tahu artinya bahagia. Saya baru tahu artinya kehangatan keluarga. Dan itu nggak akan saya dapatkan dengan entertain 100 juta setiap malam di luar rumah. Ini salah satu contoh kisah teman-teman. Di antara sekian banyak contoh-contoh kisah yang lain. Tentang betapa sia-sianya hidup seseorang ketika dia nggak kenal Allah. Betapa sia-sianya hidup seseorang ketika dia jauh dari Allah. Dia pikir dia sudah mendapatkan hidup secara sempurna. Tetapi sebetulnya dia sedang sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, istidraj. Dia merasa mendapatkan segalanya, tetapi sebetulnya dia mulai kehilangan satu persatu dalam kehidupannya. Mulai kehilangan iman, mulai kehilangan hubungan dengan Allah, mulai kehilangan hubungan dengan keluarga, mulai kehilangan hubungan dengan bahagia. Dia sebetulnya orang yang sedang kehilangan, bukan orang yang sedang mendapatkan. Gak berartinya kehidupan seseorang apabila dia jauh dari Allah. Karena dia gak punya tuntunan dalam hidup. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Innal insan lafi khusr.
Manusia itu rugi banget. Hanya menjadi manusia saja rugi. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya hawa nafsu. Manusia itu suka mengeluh. Manusia itu nggak ada cukupnya. Manusia itu bodoh. Manusia itu lemah. Manusia itu nggak punya pegangan. Manusia itu nggak tahu apa-apa. Sehingga kalau dia hidup hanya mengandalkan dirinya sebagai manusia, hidupnya rugi. Kalau hidupnya hanya sekedar menjawab pertanyaan, wajar kan sebagai manusia saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini, saya pengen itu. Hidupnya rugi. Semakin lama dia menyadari kerugian itu, menyadari kesalahan itu, semakin banyak yang hilang dari kehidupannya. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang hilang dari hidupnya. Untungnya sahabat saya tadi cepat sadar, Allah memberi dia petunjuk lewat anaknya. Sehingga dia balik arah, dia tetap ikhtiar dengan usaha bisnisnya, tetapi itu bukan yang paling penting dalam kehidupannya saat ini. Kalau dia disuruh memilih, maka dia pasti akan memilih keluarga dulu sebelum dia memilih yang lain. Kenapa? Sejak kapan dia berubah dan menjadi lebih baik? Dia tahu mana prioritas hidup. Dia tahu apa yang harus dia perjuangkan, apa yang harus dia tinggalkan. Sejak kapan? Sejak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan keluarga. Makanya Nabi bilang, "Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas." Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Man aslaha sariratahu, aslahallah alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki urusannya yang tersembunyi, yaitu imannya, hatinya, niatnya, rahasia dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan yang tampak, yaitu hubungan dia dengan manusia. Allah akan memperbaiki yang tampak, yaitu urusan dunianya, urusan hartanya, pekerjaannya, keluarganya. Itulah maksud Allah teman-teman di dalam surat Al-Asr. Kehidupan kita gak sempurna kalau kita jauh dari Allah. Kehidupan kita akan menemukan kebosanan, kejenuhan, kesia-siaan, kerugian. Sampai akhirnya kita bingung, buat apa saya hidup, gak ada artinya kehidupan saya. Ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita punya dunia dan seisinya. Fir'aun punya dunia dan seisinya. Qarun punya dunia dan seisinya. Tapi mereka gak bahagia. Ada yang lebih luas lagi kekuasaannya daripada Fir'aun. Siapa? Namrud. Sehingga para ulama sejarah mengatakan kekuasaan Namrud itu dibandingkan Fir'aun, seolah-olah kekuasaan Fir'aun itu hanya sebuah negeri kecil. Fir'aun itu di hadapan Namrud hanya seorang kepala RT, ketua RT. Kecil dibandingkan kekuasaan Namrud. Tapi Namrud gak bahagia dengan dunianya. Matinya pun mati dalam keadaan yang sangat menyakitkan karena nyamuk. Nyamuk masuk ke dalam kepalanya dan tidak mati, bersarang dan mengganggu kepalanya, otaknya, pendengarannya, penglihatannya, sampai akhirnya dia mati pelan-pelan. Buat apa kehidupan seperti itu? Buat apa kehidupan ketika kita mendapatkan segalanya tetapi kita kehilangan Allah? Buat apa?